Oke, jadi saya akan jelaskan terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang perhitungan dan apa namanya, akuntansi ya, untuk bahan baku dan tenaga kerja. Jadi kalau yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bahan baku, ya kan, mengklasifikasikan nanti yang masuk bahan baku itu yang seperti apa, yang masuk ke tenaga kerja itu seperti apa. Sedangkan bahan baku itu kita mengenalnya ada 2, ada bahan baku yang langsung dan ada bahan baku yang tidak langsung. Begitu juga tenaga kerja, ada yang langsung dan juga ada yang tidak langsung. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan perhitungan dan juga, akuntansi akuntansinya. Oke. Nah ini, untuk akuntansi biaya bahan. Jadi bahan baku, kembali lagi kita ulang-ulang lagi ya, jadi agar biar apa, biar tambah paham lagi gitu kan ya. Jadi bahan baku. Bahan baku itu apa? Bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk. Jadi yang selalu kita garis bawah itu adalah menyeluruh membentuk produk, ya kan. Kemudian, menyeluruh membentuk produk selesai dan dapat diidentifikasi, apa, secara langsung, itu kalau bahan baku langsung ya. Kemudian dikatakan biaya bahan ini merupakan pengeluaran yang melekat untuk membuat produk. Jadi kalau nggak ada bahan baku ya nggak mungkin produknya itu, dibuat gitu kan ya. Yang mana biasanya biaya bahan ini juga termasuk di dalamnya adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan atau tadi biaya angkut. Biasanya biaya angkut itu juga kita masukkan ke komponen biaya bahan baku. Nah, ketika pengadaan bahan baku itu nanti kita akan mengenal ada 3 siklus, yaitu satu mendapatkan bahan baku dari supplier. Nah, mendapatkan bahan baku dari supplier ini jelas nanti berarti kan ada proses transaksi di situ kan ya, yang nantinya akan kita jurnal atau kita catat seperti apa. Kemudian yang kedua setelah kita dapat bahan bakunya dari supplier, tentunya nanti akan kita gunakan untuk proses produksi. Nah, berarti yang siklus kedua ini berarti ada, aktivitas penggunaan bahan baku. Nah, ini nanti kita catat lagi sendiri. Kemudian yang ketiga, menilai bahan baku dan aliran harga pokoknya. Jadi ini terkait dengan persediaannya. Jadi nanti persediaannya itu berapa gitu kan ya, persediaan akhirnya berapa. Ini sebenarnya yang kalau kita bicara bahan baku nanti kita akan membicarakan 3 hal ini, itu ya. Oke, nah sekarang akuntansi biaya bahan baku. Kalau di PA1 atau PA2 ini harusnya sudah dibahas nih. Jadi ada 2 metode kan ya sebenarnya, ada fisik sama perpetual. Bedanya apa? Kalau fisik itu biasanya kita hanya menghitung nilainya fisik ya, biasanya kita hitung di akhir gitu kan ya. Kita nggak ada mencatat yang namanya persediaan. Pokoknya kita beli 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 gitu aja kan ya. Baru persediaan itu nanti kita hitung berapa sih sisanya gitu kan ya, atau berapa sih fisiknya. Jadi yang kita hitung tuh fisiknya itu kan ya. Sedangkan kalau metode perpetual apa? Kalau metode perpetual itu kan berarti setiap kali kita beli, setiap kali kita gunakan, itu pasti menggunakan yang namanya akun persediaan. Jadi kita kumpulkan ke dalam satu akun yang namanya persediaan, itu ya. Nah, ini macam-macam metode fisik, ini hanya saya mengulang lagi, saya me-refresh saja, harusnya ini saya tidak membahas per satu metode karena ini sudah dibahas di, apa namanya, mana, PA ya. Nah, metode fisik itu ada macam-macam ya kan, ada identifikasi khusus, kemudian metode rata-rata tertimbang, first in first out atau FIFO, LIFO, itu metode secara fisik itu bisa kita bagi menjadi 4. Sedangkan metode perpetual nanti ada 3 kan ya, ada metode FIFO, ada metode rata-rata bergerak, sampai ke metode LIFO juga. Oke, poin pentingnya di sini. Ketika kita bicara akuntansi biaya bahan baku, berarti tadi kan ada 3 sebenarnya aktivitasnya ya, tapi saya tidak bahas yang ketiga. Kalau yang ketiga nanti aja setelah membahas BOP juga. Nah, ini untuk yang sekarang kita bahas 2 siklus pertama tadi. Berarti pengadaan bahan baku dengan cara apa? Beli kan ya. Kalau saya itu menggambarkan biasanya gini, di sini ada gudang, ya kan? Kemudian di sini ada pabriknya, di sini nanti ada gudang lagi.
Nah, secara umum itu kalau kita gambarkan proses produksi itu sesederhananya seperti ini, ya kan. Gudang yang pertama ini gudang apa? Kalau gudang yang pertama ini adalah gudang untuk bahan baku, ya. Ketika bahan bakunya sudah punya, ya kan untuk memproduksi kan berarti kita harus punya bahan baku kan ya. Berarti caranya gimana? Gudang ini kan harus kita isi dulu dengan bahan baku kan ya. Caranya kita mengisi gudang bahan baku gimana caranya? Otomatis kan kita beli, gitu kan ya. Maka di sini nanti transaksi yang pertama adalah kita mencatat pembelian bahan baku, ya. Bahan baku kalau kita beli, kita catat dengan metode perpetual itu berarti langsung kita catat, ada bahan baku yang masuk kan ya. Ada bahan baku yang masuk ke gudang, berarti kita debit persediaan bahan baku. Nah, untuk beli bahan baku ini kita menggunakan apa? Bisa menggunakan tunai, kalau tunai berarti yang kita keluarkan adalah cash, atau kalau kita tidak tunai berarti hutang, berarti kita akui sebagai hutang, sehingga di sebelah kreditnya adalah kas atau hutang. Nah, ini yang saya maksud juga jangan dihafalkan jurnalnya. Maksudnya, oh kalau beli bahan baku jurnalnya berarti apa ya? Gitu kan ya. Itu pahami. Alurnya kan berarti kalau kita beli bahan baku, itu ada bahan baku yang masuk ke gudang. Kalau masuk ke gudang berarti menambah kan ya, menambah bahan baku kan ya, persediaan itu kalau bertambah kan ada di debit, ya kan. Terus ketika kita beli bahan baku tadi kita belinya pakai apa? Pakai kas atau hutang. Nah, kalau kasnya berkurang itu di mana? Kalau kita pakai kas berkurang kan jelas di kredit, berarti otomatis kan kreditnya adalah kas, seperti itu dipahami betul, itu ya. Kalau metode fisik itu bedanya kita tidak mencatat persediaan, tetapi kita mencatatnya adalah pembelian, ini kalau fisik, jadi, pembelian gitu saja. Oke, itu siklus pertama ya. Nah, siklus kedua itu adalah menggunakan. Jadi kalau setelah bahan bakunya ada, ya kan, bahan baku sudah ada di gudang ini, maka selanjutnya adalah, akan kita gunakan. Berarti apa logikanya? Bahan bakunya akan keluar dari gudang menuju ke pabrik, ya. Bahan bakunya keluar menuju ke pabrik. Nah, tadi logikanya kalau mengisi gudang tadi bahan bakunya masuk, berarti ada di debit kan ya. Berarti kalau ini dari gudang kita keluarkan untuk digunakan, berarti bahan bakunya berkurang, ya kan? Keluar. Maka yang tadi kita beli di debit, berarti ketika kita gunakan, berarti kan berkurang atau keluar dari gudang, maka dia pindah ke sebelah kredit. Berarti persediaan bahan bakunya ada di kredit ketika kita menggunakan. Terus debitnya apa? Debitnya ketika sampai di pabrik ini kan berarti kita proses. Nah, selama, ini belum keluar dari pabrik, belum menuju ke gudang sini, kalau di gudang di sini saya sebut adalah gudang barang jadi. Maka semua yang masih di dalam posisi ini masih kita sebut sebagai barang dalam proses, ya. Sehingga tadi kembali bahan bakunya ini tadi keluar menuju ke pabrik, ya kan, menuju ke pabrik. Berarti bahan bakunya, ketersediaan bahan bakunya kan kita kredit ya, karena berkurang dari ini kan tadi. Terus debitnya apa? Nah, bahan baku tadi kita gunakan untuk apa? Untuk membuat produk. Tetapi karena masih di dalam pabrik, berarti masih kita sebut sebagai produknya barang dalam proses. Sehingga nanti di debitnya kita, jadi di sini ada stok, ya kan, ada stok berupa barang dalam proses karena bahan bakunya tadi kita olah menjadi barang dalam proses. Nah, di sini kita sebut lagi nanti barang dalam proses bahan baku. Ya, kalau ini yang kita catat adalah hubungannya dengan bahan baku. Karena barang dalam proses nanti akan kita catat tiga. Ada barang dalam proses bahan baku, ada barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, ada barang dalam proses biaya overhead. Gitu. Sampai sini tanyakan dulu. Silakan. Bisa dipahami?
Jadi ada 2 biaya bahan baku itu nanti kita mengenal pembelian bahan baku sama penggunaan bahan baku, ya. Itu untuk alur akuntansinya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau biaya penolong, bahan penolong atau bahan baku tidak langsung bagaimana? Sebenarnya sama saja untuk proses pembelian. Kalau pembelian sama, pasti namanya bahan itu kan ada stoknya ya, stoknya, maka nanti masuk ke persediaan. Kalau kita belinya tunai kas, kalau tidak tunai berarti hutang. Ini kalau perpetual, ini kalau fisik. Nah, bedanya di mana? Bedanya di penggunaan bahan baku. Tadi bahan baku penolong tadi kita keluarkan berarti berkurang, dia ada di kredit ketika kita menggunakan ya. Berarti kan berkurang, kita gunakan kan bahan penolongnya. Nah, ini bahan penolong kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk membuat produk yang belum selesai karena masih di dalam pabrik kan belum belum pindah barangnya. Barangnya masih di dalam pabrik, belum pindah ke gudang. Maka bahan penolong tadi kita ubahkan ya menjadi barang dalam proses, ya kan? Barang dalam proses apa? Karena bahan penolong tadi sifatnya tidak langsung, maka bisa kita masukkan ke barang dalam proses biaya overhead. Ini biasanya ada 2 sih, ada yang kebijakan tergantung kebijakannya ya, ada bahan penolong itu ditambahkan ke bahan baku langsung, ada juga yang, langsung mengklasifikasikan ke dalam biaya overhead, seperti itu. Kalau dia memang bahan penolongnya ini langsung diklasifikasikan ke biaya overhead, maka di sini kita catatnya adalah barang dalam proses untuk BOP. Jadi nanti dia masuk ke biaya produksi yang BOP, tapi kalau dia masuk ke bahan baku berarti ya di sini kita ganti bahan baku, berarti menjadi bagian dari biaya bahan baku. Gitu. Sampai sini tanyakan? Tidak ada ya? Saya lanjut. Akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, tadi bahan baku. Nah, kalau biaya tenaga kerja pengertiannya adalah merupakan pembayaran-pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. Dan biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau biasanya kita sebut sebagai upah. Jadi upah ya, jadi biasanya ada 2, upah upah dan gaji. Kalau gaji itu lebih ke tenaga administrasi biasanya, tapi kalau untuk tenaga kerja langsung tuh biasanya kita sebut upah, ya. Nah, biasanya untuk tenaga kerja itu bisa kita hitung berdasarkan namanya tarif. Tergantung pembayaran upah itu bergantung perusahaannya. Dia bayarnya upah itu per apa? Per jam kerja atau per unit produksi gitu kan ya, atau per dasar rencana insentifnya. Kayak tukang itu kan ada yang borongan, kalau borongan tuh berarti kan dibayarnya per tarif unit produksi kan, selesai satu rumah berarti dia nanti dibayarnya berapa, atau dia ada yang harian. Kalau harian berarti jumlah jumlah hari yang menyelesaikan rumahnya itu berapa, itu macam-macam, ya. Jadi ini untuk menghitung, upah itu seperti itu. Kalau untuk menghitung penggunaan biaya bahan baku seperti yang sudah kita bahas tadi, ya kan, penggunaan biaya bahan baku itu berarti kita hitung dari kita punya stok berapa, kemudian kita belinya berapa, berarti ya kita tambahkan menjadi total biaya bahan baku yang tersedia, kemudian kita kurangi dengan persediaan akhir, maka akan menjadi biaya bahan baku yang digunakan. Ya, berarti tadi kalau biaya bahan baku yang digunakan nilainya berapa? Ya, tadi kita harus ngitung dulu ya, ngitung tadi kan ya, bahan pembeliannya berapa, kemudian apa namanya? eee, stoknya berapa, ya kan, dikurangi persediaan akhir, maka kita akan tahu berapa total bahan baku yang digunakan. Oke, lanjut. Nah, ini kalau akuntansi dari biaya tenaga kerja langsung itu nanti ada 3. Yang pertama, kita hitung dulu gaji dan gaji tenaga kerja langsungnya. Nah, kita hitung itu artinya, eee, apa namanya, berapa yang digunakan gitu kan, itu bisa kita hitung. Nah, kalau kita hitung itu belum tentu kita bayarkan.
Makanya di sini saya tulisnya masih gaji dan upah, kas atau hutang. Kadang sudah kita hitung, kalau sudah kita hitung kan berarti kita punya tanggungan atau punya beban gitu kan, atau hutang gaji dan upah, atau di sini biasanya biaya gaji dan upah yang masih harus dibayar gitu kan ya. Artinya berarti kita punya hutang, punya tanggungan. Makanya ketika kita menghitung gaji itu sebenarnya sudah bisa kita lakukan pencatatan yang ini, ya. Misalkan kayak tadi kita membangun rumah, kita sudah hitung berapa berapa kita hitung borongan misalkan kan ya, total biaya tukangnya berapa, biaya kulinya berapa, itu namanya kita hitung. Meskipun itu belum kita bayar ya. Kalau itu kita hitung biasanya masih menjadi hutang gaji atau dan upah. Nah, ketika kita bayar, misalkan awalnya ini dia masih belum kita bayar kan seperti ini ya kondisinya. Tapi ketika sudah kita bayarkan, berarti hutang tadi atau biaya yang masih harus dibayar tadi berkurang kan ya, maka kita pindahkan ke debit, berarti kita ubah atau kita bayar dengan menggunakan kas. Ini ketika kita bayar. Tapi kalau ketika kita hitung langsung kita bayar, berarti nggak pakai hutang dan gaji, tapi pakai langsung kas. Berarti ini jurnal ini nggak ada, ya. Tergantung kondisinya, kondisi yang dimaksud itu seperti apa. Itu ya. Kemudian, nah ini terkait dengan perhitungan dan pembayaran gaji atau upah, ya kan. Nah yang ketiga, ini kan kita bayar atau menghitung, tapi kan dalam hal ini kita juga membebankan biaya tenaga kerja langsung tadi ke dalam produk gitu kan ya, atau yang kita sebut penggunaan tenaga kerja langsung. Jadi tadi di sini ada kita beban, awalnya kan menjadi beban nih, ya kan. Kemudian karena kita gunakan, masukkan, ikut ke dalam produk, maka gaji dan upah ini berubah ke sebelah kredit. Dilebur jadi hilang nanti ini. Hilang kemana? Tapi hilang itu bukan berarti tidak ada komponen gaji dan upah, tetapi dia pindah mengikuti barangnya. Jadi menjadi bagian dari biaya di dalam suatu produk barangnya tadi. Ya, sehingga ketika kita gunakan tenaga kerja itu sebenarnya secara tidak langsung nanti kita akan mencatat gaji dan upahnya di sebelah kredit, sedangkan di debitnya apa? Tenaga kerja ini tadi kan yang kita maksud adalah tenaga kerja langsung kan ya. Nah, tenaga kerja langsung ini kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk memproses, barang dalam proses tadi. Karena tenaga kerja langsung ini kita gunakan di dalam pabrik tadi kan ya. Masih sekali lagi di gambar saya di awal tadi, pabrik itu kan berarti kita identikan dengan barang yang masih diproses. Ketika barang itu sudah pindah ke gudang barang jadi, maka sudah selesai proses produksinya. Ya, sudah berubah dari barang dalam proses menjadi barang jadi. Seperti itu. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ada? Kalau belum ada saya lanjutkan. Nah, ini flowchart biayanya tadi. Jadi ada apa namanya? Direct material itu kan berarti bahan baku ya. Kemudian ini apa namanya, yang lainnya, bahan baku yang lain atau biaya tenaga kerja langsung, sedangkan yang ini adalah, apa namanya, biaya overhead gitu kan ya. Nah, kalau bahan baku, siklusnya adalah dia menjadi persediaan ketika kita beli bahan baku itu menjadi yang namanya persediaan, ya kan. Kemudian ketika kita gunakan, dia akan berubah menjadi barang dalam proses tadi, bahan baku. Dan tetapi ketika ini sudah selesai, maka nanti akan menjadi barang jadi, gitu. Nah, ini juga sama, tenaga kerja langsung dan juga overhead, ketika nanti masuk ke pabrik atau kita gunakan, maka akan menjadi yang namanya barang dalam proses. Nah, ini juga overhead tadi ketika kita gunakan, maka akan menjadi barang dalam proses. Setelah itu, ketika ini sudah jadi, dari barang proses menjadi barang jadi, ya kan, maka berubah menjadi yang namanya barang jadi. Sehingga nanti di sini barang jadi itu merupakan kumpulan dari biaya-biaya barang dalam proses bahan baku, kemudian barang dalam proses PTKL, dan juga barang dalam proses BOP. Seperti itu. Nanti ini kita bahasnya nanti. Ya, sementara sampai ke sini dulu. Ini kita masih dua.
bahan baku dengan PTKL, belum ke overhead, karena overhead nanti lebih detail lagi, lebih panjang lagi penjelasannya. Itu secara siklus tadi ya, atau, eee, arus biayanya itu seperti itu ya. Oke, sekarang sampai situ tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan soal. Nah, coba kolam renang, ya ini ada kolam renang, Mato Angin bersiap pertandingan bulan Juni. Data berikut ini menyangkut persediaan pelapis kolam yang dimiliki perusahaan selama bulan Maret. Nah, ini diminta buatlah jurnal bahan baku misalkan dengan sistem fisik dan perpetual. Berarti nanti jurnal bahan baku itu ada 2 kan ya, ada ketika kita beli sama ketika kita gunakan, ya kan. Ketika kita beli sama ketika digunakan. Nah, kalau kita beli berarti misalkan nomor 1, tanggal 1 Maret, ya kan. Berarti ini maksudnya 1.000 buah pelapis seharga ini beli maksudnya mungkin ya. Beli 1.000 buah pelapis seharga 100.000 per buah. Berarti nanti ada kalau secara fisik kan hanya pembelian pada kas atau hutang. Kalau apa namanya perpetual berarti persediaan pada kas atau hutang. Ini juga sama ya kan. Kalau pengeluaran berarti nanti pengeluaran yang dimaksud ini berarti artinya digunakan, bahan bakunya digunakan. Berarti tinggal kita catat sebagai apa namanya ber apa, barang dalam proses bahan baku pada persediaan bahan baku. Begitu juga seterusnya, ya. Ini kalau kita catat per tanggal, ya. Nanti catatan per tanggal itu bisa kita hitung lagi berapa sih total bahan baku yang akan digunakan atau digunakan selama bulan bulan Maret. Ini kan kita cuma apa namanya, beli, digunakan gunakan, beli, digunakan digunakan, bisa kita hitung manual sebenarnya. Tetapi bisa juga kita menghitung dengan cara yang tadi ya, kayak tadi, apa namanya, eee, stoknya yang ada berapa, kita belinya berapa, kemudian stok akhirnya berapa, berarti sebenarnya, yang kita gunakan selama 1 bulan itu berapa, gitu ya. Itu makanya nanti kita mencatat perhitungan harga pokok bahan tadi, itu dengan, nilai persediaan akhir gitu kan ya, ini nilai persediaan akhir aja. Oke, itu ya, itu contohnya. Kemudian nanti juga ini, kalau ini contohnya untuk tenaga kerja langsung ya kan. Kalau tenaga kerja langsung gimana? Berarti kayak seperti ini. Ada misalkan sampai 8 karyawan. Nah, 8 karyawan ini upah per jamnya 4.000, si A upah per jamnya 4.500, si B upah per jamnya 5.250 gitu kan ya. Ini harusnya jumlah jumlah jam kerjanya itu ada di posisi tengah-tengah sini ya. Jadi ini adalah jumlah jam kerja yang langsung, ini jumlah jam kerja yang tidak langsung, ya. Nah, berarti di sini yang karena kita, yang kita bahas ini terkait dengan biaya tenaga kerja langsung, berarti yang kita hitung yang langsung saja, ya. Yang tidak langsung itu nanti kita masukkan ke dalam kategori biaya overhead. Nah, ini yang kita hitung hanya yang langsung saja, karena kita bahasnya yang untuk hari ini kan masih ke PTKL-nya saja. Nah, berarti nanti di sini Anda hitung dulu kan ya. Berarti si A ini berapa, dia digunakan berapa, ya kan. Si A ini berarti 4.500 dikalikan 32, si B 5.250 dikalikan 38 jam, gitu kan ya. Totalnya berapa kita jumlah, gitu kan ya, kita jumlah berapa di sini kan ya. Baru nanti kita catat. Ya tadi ada beban gaji pada kas atau hutang, kalau misalkan sudah langsung dibayar berarti beban gaji dan upah pada kas gitu kan ya. Kalau belum berarti kita akui sebagai hutang gaji, tapi nanti ketika kita mau membayar berarti hutang gajinya berkurang menjadi hutang pada kas gitu kan ya. Baru yang kedua adalah, kita mencatat penggunaannya. Berarti penggunaannya adalah apa, barang dalam proses tenaga BTKL di debit, kemudian di sebelah kreditnya adalah gaji dan upah, seperti itu sama contohnya. Jadi, sebenarnya sederhana aja ya, intinya adalah
Kalau biaya tenaga kerja langsung di sini berarti yang kita hitung adalah yang upah langsungnya, jam kerja langsung. Kalau yang jam kerja langsung ini kan asumsinya dia tidak berkaitan langsung ya, seperti itu. Itu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak ada? Itu penjelasan dari saya. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka bisa dilanjutkan mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan tugasnya itu nanti, apa namanya, bisa dikumpulkan maksimal, minggu depan. Jadi 1 minggu ya, H-1 kalau nggak salah saya buat. Nanti silakan lihat di LMS-nya ya. Silakan dikerjakan, nanti saya minggu depan itu, kayaknya nggak tahu bisa bisa ketemu atau enggak, tapi kayaknya sih saya akan kasih penjelasan video sama penugasan ya, karena saya ada kegiatan kayaknya 1 minggu minggu depan, tanggal 3 sampai tanggal 11 saya kayaknya ada kegiatan, seperti itu. Jadi mungkin perkuliahannya akan saya sampaikan lewat LMS ya, saya jelaskan juga lewat LMS sama penugasannya, seperti itu. Jadi nanti kita bahas lagi penugasan untuk hari ini adalah minggu depannya lagi kemungkinan, tapi tetap dikumpulkan biar nggak numpuk-numpuk tugasnya. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Maaf Bu, ingin bertanya. Ya, silakan. Ini kan tugasnya ada latihan 9.2 sampai 9.5. Itu yang dikerjakan yang mana saja ya? 9.3 itu kan ada keterangannya kayaknya di situ. Silakan kerjakan yang 9.3. Oh iya, makasih Bu. Ada lagi?